Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam Dialog Publik. Pemirsa, tema kita adalah waspada makanan minuman kemasan. Dan di sosial media telah beredar beberapa anak-anak yang kita lihat ternyata masih kecil, masih muda sudah cuci darah, gagal ginjal dan sebagainya. Dan setelah mendapat keterangan dari orang tua, itu karena kebiasaan mengkonsumsi saset-saset dan botol yang siap sedia, bukan dari rumah ya, jajanan seperti itu. Nah, telah hadir di studio kami pertama adalah Bapak Fauji Ferdiansyah SSI APT, Kepala Balai POM Pontianak. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya ada Ibu Dr. Indah Budiasutik SKM MKes, seorang ahli gizi. Pak Fauji, Bu Indah memang biasa kan main sosial media juga Pak ya? Iya, iya. Iya, kita nggak mau ketinggalan juga. Betul, ya. betul. Nah, itu seperti tidak percaya. Namanya dulu itu zaman-zamannya saya, wah tua berarti saya nih. Gagal ginjal itu kalau udah umurnya tua Pak. Udah dewasa gitu. Udah dewasa ya, umurnya udah tua, gagal ginjal. Itu pun biasanya karena ada diabetes, ada ini, ada itu. Penurunan fungsi organ juga bisa. Betul. Nah, sekarang kok masih muda. Adiknya siswa saya juga begitu. Nah, itu nyata ya, bukan hanya di sosial media gitu. Seberapa menakutkankah sebetulnya? Dan biasanya setelah diwawancara itu akibat kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi saset-saset, kemudian minuman, botol-botol gitu. Nggak ada di situ yang minum es teh di rumah gitu. Nggak ada gara-gara itu. Inilah setiap habis makan tuh bikin es teh sendiri, nggak ada. Selalu Jus di rumah jarang ya? nggak ada. Selalu. Jusnya juga yang udah disiapkan, ada yang dijual di jalan gitu ya. Betul. Yang ya tapi lewat di proses dulu gitu loh. Nah, jadi membuat kita jadi takut sebenarnya. Jadi kita tujuannya sore ini adalah mengedukasi masyarakat. Apakah memang betul banget apa yang kita lakukan? Apakah ya udah jangan disentuhkah? Karena ini jadi racun dalam tubuh dan sebagainya. Banyak yang nggak begitu ya Pak ya. Baiklah, saya ke Pak Fauji dulu. Pak, ini barang-barang ini ketika masuk ke pasaran, itu kan sudah lolos pemeriksaan. Iya. Nah, sekarang kesannya tuh berbahaya. Gitu ya Pak. Bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat menyebabkan bunyinya loh Pak ya. Saset itu suka bisa ginjal, diabetes, iya benar ya. Hipertensi ya kan? Hipertensi benar ya Bu Indah ya. Kemudian tapi kok bisa dijual? Iya betul. Jadi lolos gitu ya? Iya, jadi ini apakah memang tidak diperiksa secara menyeluruh atau sebetulnya memang tidak berbahaya? Coba. Iya, ini memang harus dimulai tadi dari image menakutkan ya. Iya. Memang kalau dengar jadinya wah menakutkan sekali ya sepertinya ya. Dan bahaya sekali gitu ya. Tapi tidak demikian ketika nanti kita sebenarnya punya pemahaman yang baik. Kadang sama gitu, kita membayangkan oh kita nanti mau masuk kuliah, pelajarannya ngeri-ngeri gitu ya. Susah-susah gitu. Karena memang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Hal ini sebenarnya sama gitu ya dengan produk-produk yang sekarang beredar. Ya. Jadi kita nanti akan masuk kepada masalah penyakitnya, itu apa yang menyebabkan. Tapi nanti kerangkanya memang saya akan bagi dua. Satu tentang penjelasan tentang si produknya itu sendiri. Kenapa nanti kita mengizinkan itu beredar, diperjualbelikan dan sebagainya. Tapi satu sisi yang lain tetap kita harus bicara tentang pola konsumsi. Ya, ini gitu. jadi larinya ke pola Pak ya? Iya, gitu. Karena gini, kalau dari kita di Badan POM berbicara tentang kualitas mutu dan keamanan produk ya, itu sebenarnya kita sudah jamin bahwa produk makanan ya, kalau kita kan obatan makanan ya, obat, kosmetik, obat tradisional gitu ya, suplemen, makanan, minuman itu, ketika nomor izin edarnya itu dikeluarkan, itu sudah sesuai mutu dan keamanannya. Aman? Iya, gitu. Di luar ada penyimpangan ya yang terjadi ketika si pelaku usaha ini nakal. Jadi satu produk itu sendiri ketika sudah mendapat BPOM berarti aman. Iya, betul. Nah, kenapa produk ini bisa dikeluarkan nomor izin edarnya? Ya karena ada hasil ujinya, bahan-bahannya kita cek gitu ya. Bahan-bahan itu nanti ada bahan baku, bahan baku utama. Kemudian juga nanti kalau di pangan kita akan berbicara tentang bahan tambahan pangan.
BPT itu ya. BTP. BTP. Nah, bahan tambahan pangan itu nanti macam-macam, mungkin udah sering dengar ya. Sebenarnya kalau dari si peraturan kita ya di Permenkes, di peraturan Badan POM itu nanti ada 27 golongan gitu ya, dari pengawet mungkin yang sering didengar ya. Ada pewarna, ada penguat rasa. Nah, ada, itu tuh yang ada tuh, Pak. Di makanan itu biasanya. Iya, di makanan itu ada semua Warna, gitu. penguat Kenapa rasa. BTP itu ada pertanyaannya kan? Kenapa BTP itu diperbolehkan? Karena itu adalah salah satu teknologi pengolahan pangan. Dan memang kita nggak bisa hindari itu. Kimia, Pak, itu ya. Kebanyakan kimia. Ada yang alami ada. Misalnya pewarna dari klorofil itu ada warna hijau. Gitu ya. Nah, tapi kebanyakan memang kimia. Baik, baik. Gitu. Apalagi misalnya nanti ada pemanis buatan. Dalam gitu ya. batas tertentu. Ya, tentunya. Regulasi kita menetapkan ini loh golongannya, ini jenis-jenis BTP yang boleh digunakan di pangan, ya, yang boleh digunakan itu terlepas dari formalin, boraks dan lain-lain itu ya. Ini BTP sudah ditetapkan. Satu lagi ada kadarnya. Takarannya tidak boleh lebih dari sekian. Ya, nah lebih dari sekian itu nanti masing-masing beda, gitu. Karena itu nanti banyak sekali ya antara jenis BTP-nya dengan jenis pangannya. Nanti akan kombinasi. Bisa jadi nanti dalam satu produk pangan itu ada beberapa BTP, bisa jadi. Misalnya nanti ada perisanya, rasa jeruk gitu ya. Nggak ada jeruknya, ada pengasamnya karena harus asam rasa jeruk gitu ya. Iya, iya. Tapi bukan asam dari jeruk. Jadi ada pewarnanya. jadi ya kan? buatan Jeruk semua, enaknya sih tambah-tambah. warnanya orange ya gitu. Kuning, ya? Pasti pewarna. Itu pakai Pewarna. lagi pewarna. Rodamin. Mungkin juga nanti ada pemanisnya. Mungkin juga nanti ada pengawetnya. Jadi dalam satu produk tuh ya kompleks seperti itu. Tapi semuanya ada hitung-hitungannya sebenarnya. Ada standarnya dan itulah yang sudah kita nilai ketika produk itu diajukan gitu ya. Kita melakukan evaluasi, penilaian produk namanya, pengujian juga, kemudian juga pemeriksaan sarana produksinya, baru kita keluarkan nomor izin edarnya. Dan standar itu sebenarnya berlaku ada di nasional di Indonesia. Kemudian juga berlaku juga secara internasional. Nanti ada kodeks kalau makanan tuh. Kodeks Alimentarius ya. Nah, itu ibaratnya standar yang internasionalnya lah gitu ya. Bahan baku, masalah BTP ya, tambahan pangan dan sebagainya itu semuanya diatur gitu. Jadi kesimpulannya produk itu Nah, satu kesimpulan aman. produk itu aman ketika sudah dikeluarkan nomor izin edarnya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi produk-produk makanan, minuman itu, tapi malah menimbulkan gangguan kesehatan. Iya. Nah, disitulah kita akan berbicara tentang pola konsumsi. Baik. Nanti kita bicara soal pola gitu. konsumsi, Pak. Nah, tapi kayak ke Bu Indah. Bu Indah, dulu itu juga sudah ada barang-barang ini. Yang bersoda, yang kemasan itu sudah ada. ya. Saya ingat saya kecil itu ada saset dengan jadi soda Bersoda, ya. itu ya. Oh iya. Bergas. Dan itu bukan Effervescent. case-nya. Cuma sekarang ini itu menjadi masalah minuman-minuman seperti ini. Nah, dan yang kena itu anak-anak muda gitu loh. Anak-anak ya generasi. Anak-anak Gen Z itu loh. Apa yang terjadi dengan mereka? Memang sekarang kalau saya lihat misalnya kita ke daerah-daerah di mana banyak mahasiswa, di pinggir-pinggir kan nongkrong tuh mereka. Wah, itu tetap Di itu. kafe-kafe ya. Di kafe-kafe. Wah, Iya. pesannya cappuccino, padahal tuh saset. Ya, Saset. betul. Terus di atas meja mereka tuh tetap ada itu Iya, yang betul. teh-teh yang gitu. Nah, itu sudah jadi habit gitu. Nah, kenapa kenanya Gen Z? Apakah mereka memang itu aja yang diminum atau gimana itu? Kenapa itu penting bagi mereka produk-produk itu? Iya. Jadi Kak Nurul kalau kita lihat dari sisi gizi ya. Jadi sebenarnya pola makan yang baik itu harus memenuhi gizi seimbang. Jadi konsumsi makanan itu atau minuman dia harus ada gizi seimbang mulai dari karbohidratnya ya, kemudian proteinnya, lemaknya, kemudian vitamin mineralnya. Kalau dulu kita sebut itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Saat ini kita Kementerian Kesehatan mengeluarkan yang namanya gizi seimbang. Nah, saat ini remaja-remaja atau Gen Z itu mereka memiliki kebiasaan atau mungkin pola makan yang tidak baik. Selama ini kalau kita lihat banyak sekali anak-anak muda, mahasiswa itu suka nongkrong di kafe ya. Iya. Suka nongkrong di kafe, kemudian kerja tugas. mengerjakan tugas, cari yang gratis Cari ya. wifi. Cari wifi yang Wifi, gratis. Di situ pasti jamuannya adalah minuman manis atau mungkin fast food ya.
Kalau kita lihat fast food itu yang sering disukai anak-anak muda itu ya, seperti burger, seperti kentang goreng, itu kan makanan-makanan cepat saji yang sangat mudah meningkatkan kadar gula darah. Nah, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia kemarin tahun 2023 itu ternyata anak-anak usia di atas 15 tahun itu mengalami yang namanya diabetes mellitus ya. Jadi meningkat 11,7%. Dari tahun 2018 itu Riskesdas cuma 10%. Saat ini meningkat. Nah, itu juga karena pola makan yang tidak baik, kemudian budaya-budaya dugem, kemudian banyak nongkrong ya. Mereka kurang tidur, aktivitas fisiknya kurang gitu ya. Main game. Ya, main game dan sampai tengah malam. Iya, sampai tengah malam itu kalau di kafe mereka pasti yang ada jamuannya di meja itu adalah minuman manis, cappuccino, kemudian boba. Mungkin kalau sekarang itu boba itu sudah masuk mungkin di kafe-kafe ya. Biasanya kan di tepi jalan tuh ya ada boba-boba, rasa ini rasa itu gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan masalah kesehatan bagi anak remaja, khususnya Gen Z. Jadi maka generasi muda saat ini harusnya mereka memiliki kebiasaan atau pola makan yang baik gitu ya. Jadi jangan hanya mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji itu, karena itu akan beresiko meningkatkan masalah obesitas. Ya, jadi obesitas ini bisa terjadi pada anak-anak remaja karena konsumsinya yang tidak seimbang tadi. Mereka pasti makannya tidak ada kandungan seratnya ya, hanya kalorinya tinggi. Apakah mereka tidak boleh minum minuman botol gitu? Kalau menurut Pak Fauji, ya oke, aman gitu tuh. Apakah? Jadi menurut BP POM itu memang aman secara izin ya, bahwa produk yang ada labelnya dan itu sudah ada takarannya itu boleh diedarkan. Namun biasanya anak-anak remaja ini dia mengkonsumsinya berlebihan. Jadi dengan konsumsi yang berlebihan itu kan akan berlebihan tuh berapa sih kalau berlebihan itu? Iya, kalau supaya yang di rumah ini kalau misalnya sehari 10 jadi berapa gitu loh amannya gitu. Jadi kalau konsumsi gula itu untuk kita sehari itu takaran konsumsi gula itu diperkenankan menurut Kementerian Kesehatan itu adalah 4 sendok makan ya. Atau sehari 50 gram sehari. Sehari ya Pak Pau ya. 4 sendok makan. 4 sendok atau makan. 50 gram. Atau 50 gram dalam sehari. Tapi sekarang kan kalau kita lihat sehari itu kan mungkin ada kita pada saat masak sayur udah ada gula, pada saat ya nasi juga gulanya tinggi gitu. Maka perlu dijaga itu gitu, karena kalau itu berlebih, apalagi mengkonsumsi tadi yang makanan saset, minuman saset khususnya ya, yang tadi manis itu sangat beresiko. Tadi baru ngomong obesitas ya. Nanti ada meningkatnya gula darah itu sehingga meningkatkan masalah kesehatan khususnya diabetes mellitus tipe 2. Jadi mereka anak-anak remaja sekarang ini kalau kita tes secara ini ya kadar gula darah dalam darah mereka itu, kalau misalnya mereka memiliki kadar gula darah 100 sampai 125 mereka sudah termasuk prediabetes gitu ya. Itu kadar gula darah puasa. Tapi kalau di atas 126 itu udah masuk diabetes tipe 2 gitu. Maka ini penting untuk diperhatikan oleh anak-anak remaja gitu. Masih muda. Tapi memang ada seperti jadi kebiasaan ya sekarang ya minum-minum seperti mereka itu. Tidak takut karena mungkin belum begitu masih muda. Masih merasa muda gitu ya. Maka orang-orang tua yang zaman sekarang ini juga mengurangi gula ya, mengkonsumsi manis itu dikurangi. Anak muda masih belum takut. Seperti halnya kita merokok ya, Mbak Nurul ya. Orang merokok itu kan dia nggak langsung dampaknya terjadi ya. Seperti kita minum udah gula. Tua batuk-batuk baru stop ya. Kalau kita muda makan ya? Makan minum manis, makan karbo yang terlalu banyak itu nanti dampaknya nggak langsung hari itu. Tapi nunggu sekian puluh tahun nanti akan muncul. Tapi itu bahayanya bagi sekarang juga vaping gitu. Wah, itu nanti harus mengundang Pak Fauji khusus ya. Isi vaping gitu. Iya lagi ya. Dampak dari rokok ya. Benarkah vaping lebih baik dari rokok? Gitu Pak. Tapi kita iklan layanan masyarakat berikut ini, setelah itu kami kembali. Vaping tuh di Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Jadi Pak Fauzi, Ya. itu jadi memang Gen Z. Ya. Berarti ini kebiasaan. Pak. Kebiasaan betul. Jadi ada pola, karena memang mereka nggak bisa disalahkan juga ya. Mereka kan lahir natif sudah dengan teknologi di tangan. Kebiasaan cepat. Terus maka mungkin lahir Pak udah ada kafe. Ada kafe. Sudah ada Lahir gadget. kafenya udah banyak gitu loh. Jadi mungkin kebiasaan ya fast food ya, pokoknya pesen cepat Iya, jadi. iya. Ataupun makanan-makanan instan, minuman-minuman instan. Jadi udah kayak kebiasaan aja gitu, tanpa dibiasakan dengan makanan-makanan yang sebenarnya alami, yang biasa gitu ya. Yang dimasak Dan tanpa memang dari pengawet rumah gitu ya harusnya. Nah, begitu. Tanpa bahan berkimia. Jadi Nah, itu barang memang itu sebetulnya aman, tapi ketika menjadi suatu bukan disalahgunakan ya, tapi penggunaannya Berlebihan ya. berlebihan. Iya. Konsumsi yang Konsumsinya berlebihan. berlebihan. Makanya itu kita menjadi penyakit. nyebutnya pola konsumsi seimbang. Semua yang nggak seimbang itu pasti nggak beres, Iya, betul. gitu ya. Ketika pengawet itu masuk ke dalam tubuh, ketika pewarna ada, pemanis buatan ada masuk, gitu ya. Micin apa segala macam masuk gitu ya ke dalam tubuh. Nah, tubuh kan mencoba untuk menetralisir, membuang, ada yang sebagian di metabolisme gitu ya. Nah, terakhir itu dia di mana penjaringan terakhir? Ke Di fungsi ginjal. ginjal. Ke ginjal akhirnya. Nah, ketika ginjal itu didedetin, Diforsir dipaksa, ya kan, dikasih dengan begitu banyak zat kimia gitu ya, Ya. maka rusaklah ginjal. Kerjanya pertama berat, lama-lama dia rusak. Ketika dia rusak, dia tuh udah nggak bisa lagi memfilter Nggak bisa apa-apa yang untuk ada di dalam darah memfilter itu. racun. Makanya yang dilakukan apa? Cuci darah. Cuci darah itulah menggantikan fungsi ginjal yang harusnya normal. Iya. Tapi dia dikerjakan di luar tubuh. Nah, itu namanya cuci darah gitu kan. Iya. Gitu. Itu karena ginjalnya yang rusak, ginjalnya yang kena. Beberapa kasus kan yang terjadi agak lama itu anak SD gitu ya. Ditanya kenapa? Karena suka minum minuman itu Iya. gitu ya, minuman saset. Dia bikin, tapi dia bisa minum 3 kali, 4 kali sehari gitu ya. Tanpa terkontrol dari Tanpa orang tua. terkontrol. Kemudian minum air putihnya, air beningnya kurang. Makanya kita sebenarnya ada standarnya ya. Iya, dalam Standarnya sehari. berapa Bu? 1,5 liter, 2,5 liter sehari. dalam sehari. Itu membantu kerja ginjal sebenarnya. Ketika begitu banyak substansi yang masuk, ya, ketika kita minum air bening, air putih gitu ya, Air itu putih. sebenarnya membantu kerja ginjal. Tapi kalau itu kurang, maka dia kayak mengkristal, kayak mengerak gitu di dalam Jadi batu ginjal akhirnya. Nah, dia Jadilah jadi dia. batu ginjal, ada yang kristal itu bisa melukai ginjal dan sebagainya, akhirnya rusak gitu. Yang terakhir kemarin diwawancara juga kan, anaknya kena cuci darah, diwawancarai ibunya. Yang Kebiasaan konsumsi. kebiasaannya mungkin sehari dia nggak makan nasi. Oke, nggak makan nasi, mungkin gulanya kurang. Tapi apa dia makan? Mie instan. Mie instan bisa 2 kali, 3 kali sehari. Pengawetnya banyak Nah, ya, Pak. bukan berarti kita mengatakan mie instan itu bahaya, langsung bahaya begitu kan ya. Saya Enggak. makan loh, Mak. Tapi iya. Tapi kalau misalnya untuk mie instan ya untuk in case saja gitu ya. Iya, iya. Lagi nggak ada masakan ya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali baru kita Boleh makan ya, Pak, itu. ya, boleh. Nggak masalah gitu ya, lagi camping misalnya gitu ya. Tapi kan nggak Kali nggak nggak setiap jadi hari kita makanan makan pokok itu, ya. kok. Sehari 3 kali, 1 kali. Habis itu ditambah itu tadi ditanya lagi, minumnya juga kurang. Iya, iya. Nah itu kan dia
Karena apa? Lebih suka minuman manis. Kalau tadi masalahnya gula minuman manis kan, gitu. Tapi minuman yang murninya, yang air saja, putihnya ya, yang itu kurang juga. Ditambah lagi tadi satu lagi gerak. Aktivitas fisik. Anak-anak aktivitas fisik harus gerak, gitu. Nanti dia akan apa ya, tubuh kita itu. Tapi gini Pak, kebanyakan ya anak-anak ini katanya sibuk ya, atau sekarang Iya. kan game ya. Iya. Nah, Ya, mereka meminum energy drink lah atau apa, dan memang itu bikin segar Pak. Iya betul. Iya. Itu apa yang menyebabkan dia segar itu? Apa di dalamnya itu? Iya. Saya agak Zat-zat takut yang kalau di lihat dalamnya. belakang, entah apa-apa gitu di dalamnya Energi itu. drink itu ada kafein Iya. ya, Oke. Banyak ada zat zat lain. Sama seperti kopi lah. Kalau mau begadang kan minum kopi. Kopi Iya. kan isinya apa yang paling itu? Tapi itu ya jelas ngincer Pak, kafein kafeinnya. asli, yang asli Pak ya, kafein. Iya. Oke. Kafein dari kopi kan, dari Iya. tanaman kopi. Nah kalau udah yang Energy drink Energy itu. drink, pasti itu bahan udah kimia. kafein yang Udah memang kafein sudah yang dari bahan kimia. yang sudah disintetik gitu ya, sudah disarikan, sudah diambil Iya. gitu ya. Jadi memang dia kafein murni gitu, dicampurkan di situ. Ya, untuk orang yang sekali-sekali minum misalnya dia mau kerja berat, mau nyetir malam atau mau apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi Itu bisa biasanya itu dikonsumsi, menjadi aman. kebiasaan ya. Menjadi Gitu. budaya. Nah, tapi itu, Pak. kalau misalnya Kenapa ya bisa setiap jadi malam mau kebiasaan? belajar, malam begadang, mau Ya. pakai itu ya, itu yang salah jadinya. Ini bisa jadi kebiasaan karena saya pernah nanya gitu. Jadi mungkin karena sering ya pakai Pak ya. Jadi Iya, iya. kalau nggak minum tuh badannya nggak seger gitu. Tambah lemes ya. Itu apakah bisanya barang-barang seperti itu, apa yang terjadi antara tubuh dengan bahan itu sehingga seolah tubuh itu membutuhkan gitu loh. Bisa Kalau jadi. nggak seger gitu. Iya, Ada bisa nggak, jadi Pak? karena dia tidak punya usaha lain kan untuk bisa menstimulan tubuhnya, Iya. gitu ya. Akhirnya dia mengandalkan itu saja. Ketika nanti dia merasa lemes nih, ngantuk gitu ya, udahlah minum ini aja, langsung segar lagi. Itu Iya. kan kayak dipaksa kan tubuh dia dengan zat-zat itu, gitu. Sebenarnya di Sama dalam gula seperti itu kan kopi. ada rasa candu gitu Mbak Nurul. Jadi Gula kalau juga sama. Nyandu dia. Jangan kan Gulanya, cuma, itu nyandu. jangan kan kafein itu Iya, yang di betul. minuman itu ya. Gula juga sebenarnya Iya, dia menimbulkan membuat, candu. membuat kita nyandu. Kalau membuat nggak minum seneng rasa kan? lemes gitu. Oh, Iya, enak nih gitu ya. Oh, Enak. seger nih gitu ya. Itu untuk anak-anak Gitu, muda. apalagi anak-anak Dia akan nyoba, makin nyoba gitu. suka. Karena Nah, manisnya. Ada secara psikisnya ya yang Iya, berjalan betul. juga dalam tubuh. Nah ini kan makanya agak kompleks nih kita bicara. Tapi jajan di Ada beberapa belakang yang itu. lain sukanya micin. Saya seger kalau makan micin. Ada yang begitu. Bukan saya. Iya, di luar sana. Di luar Gitu. sana. Oke. Kalau disuntuk nih Nah, cari makanan micin. jadi makanan micin. Jadi gini Mbak Indah. Memang energy drink itu kalau saya lihat belakangnya, mungkin Pak Fauji pasti tahu lah ya. Iya. Kalau saya harus lihat internet dulu. Entah apa gitu, Di dalamnya senyawa itu ya. kimianya tuh ada di situ Pak, di belakang Iya, itu kan. macam-macam nanti ada beberapa. Macam-macam gitu. Nah, Mbak Indah, anak-anak sekarang itu gampang capek Pak. Iya. Nah, iya betul. Nanti dikit-dikit Ngantuk, healing, lemes, apa healing, gitu. healing. Mau healing dulu. Healing, ya. Nongkrong dulu itu obatnya. Tapi nggak jarang mereka itu memang minuman-minuman seperti itu yang membantu mereka. Ya. Nah, yang seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan anak-anak itu supaya badannya itu seger gitu loh, tanpa harus Harus workout. bantuan itu. Iya. Karena lucunya gini, supaya bisa main game sampai malam. Nah, kayak gitu. Ya kan, Jadi kadang ngopi tidurnya itu sampai di stop, badan kan ngantuk nih. Iya. Di stop gitu loh. Iya. Gimana sih supaya badannya tuh segar gitu, anak-anak gitu. Jadi memang anak-anak remaja sekarang itu kan memang sukanya tadi yang Mbak Nurul bilang ya, mereka supaya kuat, supaya seger mereka tuh harus mengkonsumsi seperti kopi, Iya. ya kan? Mereka mengkonsumsi minuman manis ya. Karena memang di dalam minuman manis itu ada rasa candu Mbak Nurul. Jadi seperti anak kita lahir aja itu suka manis anak. Dulu ibu saya tuh yang ngantuk kopi. Kami dulu nggak pernah ngantuk tidur gitu, nggak ada. Betul. Sekarang capek Kalau ngantuk sedikit, minum kopi gitu kan. minum kopi jadinya. Karena memang Kebiasaan. ada candunya itu, semakin kita sering mengkonsumsi maka kita akan merasa segar. Tapi segarnya itu sesaat. Karena produksi kadar gula dalam tubuh itu meningkat sehingga insulinnya juga akan susah untuk bekerja. Maka untuk anak-anak muda sekarang ya sebaiknya memang diseimbangkan. Pola hidupnya itu harus seimbang antara asupan yang masuk dengan asupan yang nantinya harus dikeluarkan gitu, makanan yang dikeluarkan.
Jadi anak-anak remaja yang saat ini suka berada di kafe, kemudian mengerjakan tugas nyari yang sinyal bagus gitu ya, itu pasti jamuannya ya itu. Coba kalau kita datang maaf nih ke kafe-kafe, itu jarang ada menu yang misalnya sayur, tongseng atau mungkin oseng-oseng, itu jarang ada. Itu restoran mahal. Kecuali di restoran. Tapi itu memang sering anak-anak suka makan itu. Itu sebenarnya tidak hanya tadi kita membahas tentang dampak konsumsi makanan manis tidak hanya ke gula ya. Hipertensi kalau tadi Pak Fo bilang bahwa mengkonsumsi yang MSG, micin itu meningkatkan kejadian hipertensi pada anak-anak muda. Jadi anak-anak muda bisa terjadi hipertensi karena kita tahu bahwa dikatakan hipertensi itu apabila tekanan darahnya itu 140/90. Jadi kalau sudah di atas itu berarti dikatakan hipertensi. Sekarang itu anak-anak karena dia tidurnya kurang, ya kan, makan seratnya kurang, dia hanya banyak suka mengkonsumsi yang manis dan yang berkarbo tadi gitu kan. Kemudian yang saset-sasetan, snack-snack yang asin-asin itu meningkatkan natriumnya tinggi dalam tubuh sehingga hipertensi juga terjadi. Saya pernah makan produk-produk seperti jenis basreng itu. Nah, itu kan rasanya memang tuh too much gitu loh. Itu enak di lidah Mbak Nurul, enak di lidah. Anak-anak kan suka. Enak ya di lidah. Gitu. Dan harganya kan sangat murah. Maka anak-anak Gen Z saat ini memang mencari makanan yang memang murah harganya, enak di lidah. Gitu. Karena anak-anak kos gampang dibeli. Gampang dibeli di mana-mana. Jadi memang karena niatnya salah. Iya, betul. Kalau niat mau main game sampai tengah malam, itu niatnya udah salah. Secara pola hidup, ini bukan pola konsumsi ya, pola hidup itu udah menyalahi. Karena kurang tidur ya. Menyalahi, iya. Karena dia badan ini harus Perlu istirahat. Jam 9-10 dia harus istirahat. Ketika dia tidak istirahat, dia kan melakukan detoksifikasi itu ya ketika istirahat. Ketika itu tidak dilakukan, maka itu tadi bisa jadi gangguan ginjalnya bisa terjadi juga. Masalah karena kesehatan pola hidupnya. Bangunnya siang, nanti tidurnya malam. Baik. Gitu dipaksakan seperti itu. Yang kedua, workoutnya, geraknya kurang. Kurang gerak. Iya, sebenarnya kalau dia imbangi dengan olahraga yang cukup. Ya mau renang, mau sepeda, mau badminton, segala macam, itu tubuh itu akan fit. Sekarang kan tadi entar-entar lemes minum kopi, lagi, entar minum lemes, manis gitu. minum energi drink, lemes, tapi dia nggak imbangi, dia nggak latih ototnya, dia nggak latih tulangnya, dia nggak latih jantungnya dengan gerak. Harusnya ketika dia latih dengan gerak, jantung tuh ngompanya bagus. Ketika jantung bagus, peredaran darah lancar, nggak akan cepat ngantuk dia. Peredaran darah ke otak, peredaran darah ini ke tubuh, nggak akan cepat ngantuk dia, nggak akan cepat lemes dia. Gitu. Pak Fauzi, mau kerja lama juga ototnya kuat, bagus, dia standby. Oke lah, energy drink dari dulu kita juga agak ragu-ragu juga dengan produk ini ya. Sekarang susu kemasan ya. Susu kemasan ya, susu kemasan itu sekarang itu yang jenis-jenis yang di botol dimana itu dianggap tidak sehat. Nah, apalagi yang susu stroberi, rasa stroberi, rasa melon, itu susu gitu loh, harusnya sehat kan? Iya. Jadi pertanyaannya susunya yang harus bagaimana yang sehat? Nggak tahu. Kalau nggak mau yang dikemas, berarti harus cari yang dari susu asli. Kalau harus pakai kemasan yang praktis itu sekarang kemasan. Dari sapinya gitu langsung. Berarti jangan yang berperasa ya Pak ya? Hah? Kalau misalnya kalau cari sapi sekarang di kota nggak ada sapi Pontianak. Kalau di Jawa masih ada tuh. Masih Jawa. Iya makanya kan. Terpaksa kita memang mau nggak mau memang kemasan, nggak bisa Pak. Tapi kalau udah nggak aman lagi bagaimana? Jadi yang amannya tuh yang mana gitu loh? Saya nggak mau langsung ya, Pak Fau, cuman berlebihan tadi loh. Menjudge bahwa ini aman atau tidak itu nggak berhenti sampai situ. Nggak sampai produknya ada pengawetnya, ada apa namanya, pewarnanya, ada perisanya gitu. Itu kan BTP semua tuh, zat kimia. Walaupun dia susu, langsung kita judge, oh ini nggak aman. Ya nggak begitu. Secara standar, secara kajian ilmiah, dia aman. Balik lagi pola konsumsinya. Iya. Berlebihan tidak gitu. Berlebihan atau tidak. Baik, jadi kayak susu stroberi kalau sekali boleh lah begitu ya? Boleh. Gitu. Ya apalagi susu ya sering-sering nggak apa-apa. Tapi nanti air putihnya minumnya diimbangi dengan konsumsi cairan lainnya.
makanan yang lain nih, kayak tadi kan cerita ada 4 sehat 5 sempurna, ada Gizi seimbang. gizi seimbang. Kan di situ ada sayur, ada buah, ada antioksidan kan di situ. Ada proteinnya, ada vitamin, lemaknya. ada protein, lemak segala macam gitu. Itu harus seimbang. Jangan saya minum itu tapi misalnya sayurnya kurang, ada yang nggak suka sayur, mana yang nggak suka sayur? Seratnya. Ada teman-teman yang nggak suka sayur, ada yang nggak suka buah. Nah itu pasti ada ketidakseimbangan dalam tubuh. Baik. Karena dia antioksidannya kurang gitu ya. Nah antioksidan juga nanti dia membantu tubuh untuk bisa menetralisir, menghilangkan radikal-radikal bebas gitu ya. Membantu hati juga. Hati kan juga fungsinya mendetoksifikasi ya, Mendetoksifikasi. gitu. Itu kan zat kimia banyak masuk. Itu kan baru makanan. Nanti kalau misalnya kita konsumsi obat, Beda obat lagi. itu rata-rata semuanya kimia. Semua kimia. Kecuali obat Nggak yang ada bahan alam ya. Obat yang itu rata-rata kan kimia. Kalau baca komposisinya Kimia ngeri-ngeri. semua. Kimia semua. Obat mah aja isinya apa coba? Pernah nggak baca di labelnya obat mah? Aluminium, Aluminium. magnesium. Nah, itu kita Betul. masukkan ke dalam tubuh. Dengan kadar yang pas dia bisa mengobati. Oke, gitu Tapi ya. kalau berlebihan sama Malah aja. berbahaya gitu kan bagi kesehatan. Jadi kembali Makannya juga lagi sama. ya, Bu Indah, ke pola ya, Iya. kembali ke pola kebiasaan dan masalahnya sekarang masyarakat tuh saya rasa perlu edukasi Iya. Betul. soal yang begini-begini. Nah, Bu Indah, apakah selama ini sudah cukup tidak edukasi yang diberikan kepada masyarakat? Apakah misalnya ini kan kita bicara Gen Z itu sekolah berarti. Iya, betul. Ya. Apakah sekolah dianggap sudah memberikan edukasi? Mengingat ternyata di kantin-kantin tuh juga Dijual ya. dijual Minuman-minuman lah, yang manis, banyak-banyak yang micin itu saset-saset. juga dijual. Micin. Nah, jadi gimana? Agak berlawanan, agak ironi di situ. Iya, jadi memang ini membutuhkan peran semua pihak ya Mbak Nurul, nggak bisa hanya masyarakat aja yang bergerak, tapi pihak institusi seperti misalnya perguruan tinggi, sekolah-sekolah itu kan mahasiswa itu berada di sekolah itu kan ibaratnya rumah kedua ya. Iya. Jadi di rumah itu paling dari siang sampai malam Tidur pagi habis itu. tidur ya kan, pagi mereka berangkat ke sekolah dari pagi sampai sore mereka bahkan ada yang misalnya full day dia sampai sore itu berada di sekolahan. Maka peran sekolahan ini juga penting untuk ini ya, membuat kantin-kantin sekolah itu menjadi kantin sehat. Bagaimana caranya? Itu bisa dibuat regulasi di pihak sekolah, mungkin dilarang menjual makanan-makanan yang bersifat bahaya tadi ya, seperti saset-saset, kemudian kemasan yang mungkin banyak mengandung gula, banyak mengandung natrium tinggi, itu sebaiknya memang dikurangi. Dan kalau bisa itu dirubah menjadi kantin sehat. Mereka makan di kantin itu ya ada menu makanan pokoknya, ada Iya. proteinnya, Tapi saya ada setuju sayurnya. Kantin sehat namanya. Karena kalau dijual juga produk seperti itu tiap hari bisa ambil Iya, itu tiap hari kan? mereka membeli pastinya. Maka Kita bisa larang nggak yang jualan? nah, Nggak bisa. Atau nanti kita larang sekalian produksinya? kita bisa kalau di sekolah itu bikin aturan buat Mbak Nurul ya, bikin aturan bahwa yang misalnya kantin-kantin yang buka di sekolah itu nanti menjual makanan-makanan sehat bagi anak. Harus yang homemade, harus Iya yang betul. apa. Jadi nggak seperti boleh itu. menjual karena itu bisa dilakukan. Saya kemarin anak saya sekolah di salah satu SDIT itu di Pontianak. Mulai Senin kemarin sudah ada tulisan di pengumuman di grup WA orang tua tuh bahwa sekarang sekolah tidak menyediakan minuman botol. Minuman botol kan misalnya nih Iya. menyebut nih teh botol, teh pucu, Iya. atau mungkin minuman-minuman seperti susu botol yang mungkin Iya. itu dibilang susu. Kalau tapi pengen yang di luar kan, tapi ya, kalau di sekolah gitu, tiap hari sekolah. lihat mau Iya, nggak mau dia beli gitu. Maka peran orang tua ini adalah memberikan bekal kepada anaknya pada Iya. saat dia sekolah. Jadi mulai dari bekal nasinya, buahnya, sayurnya gitu perlu. Itu peran orang tua juga supaya anak tidak membeli makanan sembarangan di sekolah itu. Baik. Dan yang berikutnya adalah sekolah bisa menyediakan semacam satgas makanan gitu ya, satgas makanan yang sehat gitu. Jadi perlu ada mungkin muridnya menjadi salah satu satgas melihat di kantin masih nggak menjual makanan seperti itu gitu kan. Itu bisa sangat bagus diterapkan di sekolahan karena memang peran sekolah Ini itu idenya sangat mudah-mudahan didengar nih. Kita ada Iya. programnya nih, nanti kalau boleh cerita kita ada programnya dari Badan POM. Nah, ada programnya tuh. Tapi setelah iklan Ke sekolah. layanan masyarakat berikut ini, kita dengarkan programnya Nah, dari Pak BP Fauzi POM dan kan. kita dengarkan pendapatnya Bu Indah. Setelah iklan layanan masyarakat berikut Iya. ini kami kembali.
bangga, kami bahagia menjadi bagian dari dirimu. Tegak kokoh berdiri di seantero negeri, kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat, selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia. Selamat, selamat ku ucapkan. Semoga bahagia selamanya. Ukir karya dan prestasi TVRI Media, pemersatu bangsa. Selamat, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya hati pemirsa Indonesia. Selamat, selamat ku ucapkan. Semoga bahagia selamanya. Ukir karya dan prestasi TVRI Media, pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Jadi kita lanjutkan kembali nih, Pak Fauzi. Sekarang ini kan sedang tren ya. Tren itu oke lah, banyak masyarakat sudah tahu kelebihan gula, apalagi yang mencoba diet. Ah. Nah, jadi selalu cari Diet, produk-produk yang diet atau sugar free. Oke. Bener nggak itu sugar free itu gitu kan? Sugar Nggak free. tahu sugar free gitu kan? Iya, tulisannya aja. Tapi kok rasanya masih manis. Nah, sugar free tapi rasanya Atau tuh masih low manis. sugar, biasanya low sugar yang low biasa sugar tertulis. gitu, tapi manis juga. Masih manis. Manis. Ya, Tapi low manis sugar tetap sugar Bu ya. Kan low. Katanya Berarti masih- no sugar itu loh, Oh, no yang sugar itu free loh. free sugar ya atau Sugar no free sugar. gitu. Tapi masih manis. Itu ternyata setelah dicek ada pemanis buatan. Di situ tapi tidak ada madu, tidak ada kurma, Ya. tidak ada kismis lah yang gitu-gitu tuh nggak Ya. ada. Stevia tuh nggak ada. Jadi yang lain. Kadang-kadang yang parahnya itu pemanis alami atau tulisannya. pemanis buatan. Apa? Itu apa sih, Pak? Nggak boleh. Kalau pemanis alami dia harus alami. Peraturannya gitu. Kalau Ya. yang buatan Jadi diperbolehkan. apa Itu itu? bagian dari BTP tadi, bahan Sugar tambahan free itu, pangan. Pak. Itu sugar free itu tapi manis apa, Pak? Sugar free Tapi rasanya manis gitu loh. mungkin dia tidak Berarti yang manis menggunakan tuh apa gula. maksudnya dulu? Jadi yang manis yang bikin manis tuh apa? Tulisannya free tapi kok manis Kalau gitu. manis ya gula ya. Cuman gini maksudnya mungkin dia ingin mengurangi kalori dari gula Iya. yang biasa. Pakai pengganti kan itu Ya, berarti. pakai penggantinya ya gula buatan. Pemanis buatan. Iya, pemanis buatan. Pemanis buatan. Pemanis buatan itu dia tetap manis, tapi kalorinya rendah, Kecil. bahkan nyaris nggak ada. Berbahaya Kebayang nggak, Pak? Kebayang. Nah itu balik lagi. Berbahaya atau tidak tergantung siapa yang minum. Kalau misalnya anak-anak, sebenarnya anak-anak lebih bagus gulanya yang Gula asli. tebu ya. Yang kalorinya masih ada. Karena apa? Sebetulnya gula boleh ya Pak Karena ya dia jadinya? Ya? boleh, karena dia butuh kita gula. Karena Anak-anak butuh gula ya? butuh gula, karena dia banyak gerak biasanya. Dia Iya. energinya dari situ. Nah tapi kalau misalnya, ada satu pasien yang sudah misalnya pankreasnya rusak, Iya. insulinnya terganggu sehingga dia diabetes, gitu kan? Dia harus kurangi gula yang kalori tinggi itu. Iya. Gantinya? Ya, tapi dia tetap mau manis kan? Pakailah gula buatan misalnya gitu. Bisa. Jadi bahaya atau enggak nanti juga tergantung nanti siapa yang mengkonsumsinya. Gitu.
Walaupun misalnya tadi ada minuman teh, ada minuman yang lain, ya secara umum dia pakai gula buatan gitu ya, pemanis buatan. Ya, pertama mungkin secara ekonomi pasti lebih murah ya. Dia seujung kuku begini, tapi Sudah manisnya manis. bisa 300 kali lipat gula biasa. Iya. Jadi Gimana secara tuh? ekonomis Bahaya kan, nggak tuh? secara usaha kan oke lah dia bisa itu kan dapat Secara untung kesehatan gitu. nggak apa-apa. Kesehatan tadi balik lagi nggak apa-apa selama nanti pola konsumsinya Seimbang. gitu. Karena gini, kalau kita mau bicara gula pasir biasa saja, Ya. gitu ya, jangan gula biasa. Tapi kalau misalnya gula pasir, kita suka minum kopi misalnya ya, peminum kopi sehari bisa 3 kali bisa minum kopi pagi siang sore. Sekali minum kopi bisa 3 sendok 4 sendok Iya, buat karena kan supaya manisnya. nggak pahit kan, supaya Gitu ya. Ya nanti tinggal dihitung aja Iya, kelebihannya udah berapa. berapa banyak itu. Lama-lama dia diabetes juga tuh. Lama-lama bisa gangguan ginjal, gangguan pankreasnya gitu ya, macam-macam. Artinya dia sudah nggak seimbang. Gitu. Baik. Jadi di satu sisi, Bu Indah, memang Mbak Indah, gula itu dibutuhkan. Iya. Jadi, Oh, dibutuhkan. jadi nggak perlu ditakuti, maksudnya Iya. wah jadi racun gitu loh. Tadi mungkin agak salah ketika orang saya diet gitu. Diet itu pengertiannya nggak makan ya, salah. nggak Diet makan itu karbo. artinya Gitu, makan. biasanya gitu kan orang Iya. diet nggak makan Kalau diet, nasi. diet itu artinya makan, Iya. tapi diatur makannya. Nah, jadi Saya hari ini makan berapa kalori, saya siang berapa kalori, ini makan serat pahit. berapa. Nah itu namanya diet. Bukan saya nggak makan. Diet itu artinya makan. semuanya jadi dirubah. Ternyata gula itu dibutuhkan, terutama untuk anak-anak. Iya. Nah, bagaimana sih Mbak Indah, kita mengkonsumsi gula itu kan sudah termasuk itu dalam satu hari Betul, itu 50 dalam satu gram hari, itu udah 50 termasuk gram tuh sudah termasuk. nasi kita dan Betul. sebagainya. Iya. Jadi Masakan 50 gram kita. tuh seberapa banyak sih sebetulnya kalau nasi sepiring tuh berapa? Supaya kita bisa hitung-hitungan gitu loh. Iya, jadi kalau kita konsumsi nasi, kalau perhitungan di gizi itu kan 1 entong nasi Iya. itu 100 gram kalorinya, gitu ya, Kalorinya. 100 gram 1 entong. Iya. Jadi kalau misalnya sehari kita membutuhkan 4 sendok itu kan harusnya sudah dihitung, dikumulasikan ya antara kita makan nasi, kita makan sayur, di situ pasti Iya. ada gula juga. Ada garam, kemudian kita bikin minuman itu ada gula juga, maka harus dihitung seberapa banyak yang harus kita konsumsi dalam sehari. Jadi biasanya dalam kita sekali makan itu sudah menyumbang berapa sendok gula gitu ya untuk terkait kita makan ya itu sudah berapa gram. Kalau kita sehari harus 50 gram, itu bisa aja misalnya dalam sekali makan kita sudah menyumbang nasi kita itu 10 gram gula atau kalori yang kita konsumsi itu, maka jangan terlalu banyak konsumsi nasi gitu. Seperti kan, Gensi tadi. Gensi. Iya, Gensi. Itu kan mereka makan taruhlah normal Pak ya. Iya. Walaupun makannya Sehari 3 kali harusnya ya, makan. walaupun Nasi. walaupun Terus makan minumnya pagi apa? enggak, pagi biasanya mereka makan seblak. Biar segar. Pagi belum seblak lah kali ya. Siang dia makan ayam geprek. Oke. Malam dia makan pentol kuah. Oke. Ya. Oke, itu kalorinya itu terus Putih minumnya itu Udah yang manis gitu kan, minumnya manis. pilih yang saset, Teh manis gitu ya. teh manis yang botol. Nah, itu berarti kalau digabungkan itu yang bisa merusak sistem. Udah seperti berlebih itu. pasti itu dalam waktu sehari ya. Karena itu kan konsumsi sehari itu 50 gram itu cukup untuk orang dewasa. Anak-anak itu boleh mengkonsumsi 3 sendok teh. Beda dengan orang dewasa tadi pakai sendok makan gitu ya. Kalau anak-anak lebih berbeda lagi, maka perlu orang tua juga memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Karena di dalam angka kecukupan gizi Indonesia itu setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap usia, kemudian berat badan itu dilihat dari masing-masing orang itu berbeda kebutuhannya. Jadi jangan disamakan antara kebutuhan anak, kebutuhan orang dewasa, lansia itu pasti berbeda kebutuhannya. Maka perlu diperhatikan itu, jangan sampai berlebih. Walaupun tadi Jadi kita bilang sebetulnya Gen Z itu walaupun masih muda, Iya. harusnya mulai hitung-hitungan mereka makan Iya, itu ya betul. sudah mulai ya. Yang penting tadi yang Pak Fau bilang aktivitas fisiknya harus dijaga Iya. benar karena anak-anak muda sekarang dengan dia megang HP aja berjam-jam bisa Nggak sadar loh. Ibaratnya Iya. kalau udah masuk 200-300 kalori misalnya Nah, gitu ya, betul. untuk bisa menghabiskan lagi ya bandingannya dia harus lari 5 kilo gitu. Iya betul, dia harus olahraga. Tapi kalau misalnya untuk habis masuk mengeluarkan 200-300 kalori masuk, habis itu pegang gadget, diem, Iya. ataupun dengan laptop ya numpuk nanti di sini deh.
Tapi yang pasti Mbak Nurul mengkonsumsi karbohidrat atau gula itu juga penting ya bagi tubuh. Iya. Karena Di dia satu sisi butuh. Penting. butuh karena dia Kita bisa energi ya, bergerak. dia sumber energi, Iya. dia sumber tenaga. Kalau kita nggak makan, kan kadang tadi kita sebut bahwa diet itu seperti apa? Kadang sekarang ada anak-anak muda yang nggak pengen badannya besar itu dia nggak makan nasi. Body goal Nah, sekarang. gitu kan, nggak mau makan karbo. Tapi sebenarnya nggak boleh bisa. gitu kalau kita nggak makan karbo, karena itu Harus penting. Tetap kita butuh untuk tenaga, untuk berpikir, Bener loh, otak juga nggak bekerja. makan karbo itu saya punya teman itu ternyata badannya jadi sakit karena salah satu zat karbo itu pembentuk tulangnya Iya, itu untuk yang nggak ini ada. tenaga betul. Antara dia lemas, kalau nggak nanti ini. Iya ke otak, makanya kan Jadi untuk diet kerja itu fungsi bukan Lemah otak. nanti. nggak itu ya, cuma seimbang aja Iya, harus ya, seimbang. dikurangi. Kalau Makanya nanti ibu-ibu, dikurangi. oh saya nggak mau makan lemak gitu ya, mau makan daging, nggak bisa. Betul. Lemak itu dibutuhkan. Kebanyakan Lemak juga vitamin bahkan larutnya di lemak, Iya. bukan di air. Iya, ada beberapa vitamin yang larutnya di Iya, lemak. iya, iya, waduh. Gitu. Vitamin A, Nanti kalau vitamin nggak D, lemaknya vitamin kurang, K. ya lewat aja Itu nanti vitamin. butuh. Jadi kita makan buah segala macam, lemak kita kurang, ya lewat aja nanti dia. Iya, betul. Nah, Pak Fauzi, jadi memang ternyata Luar biasa ini kalau produk-produk itu ya aman lah, produknya itu sendiri Aman lah, Itu tapi bagus. gitu. Saya memang nggak mau bahas zat-zat yang ada di belakangnya itu karena Iya. saya rasa pemirsa sudah waktunya mulai aware, Pak. Iya, mulai harus Kalau melihat. kalau belanja barang ini lihat di Lihat belakangnya dulu itu apa, lihat sendiri gitu loh. komposisinya, Nggak perlu, Pak. komposisi. Zaman sekarang internet sudah ada. Iya, Apa kalau yang itu? kemasan, Yang kemasan kita sudah ada. sediakan informasi di kemasan Informasi itu. gizinya Iya, ada. nah, ING namanya, informasi nilai gizi itu udah. Sudah ada. Berapa kalori ada? Kalorinya. Lemaknya berapa ada? Gulanya berapa Isinya ada? apa? Karbohidratnya Sudah jelas. berapa ada? Isinya sih ada di komposisi, tapi sampai gram-gramannya, Iya. karbohidratnya berapa gram, gulanya berapa gram, lemaknya berapa gram, itu ada di informasi nilai gizi. Kalau untuk yang bagian kita ya di Badan POM kan untuk pangan olahan yang Harus ada ya terkemas itu, ya, kemas. gitu. Baik. Bukan yang siap saji tadi. Kalau siap saji kan bisa dibikin di Baik. rumah. Nah, Gitu. baik Pak Sebenarnya Fauzi. itu harus dipahami juga. Mbak Indah, berapa kasus yang kita lihat di sosial media itu Iya. cuci darah sebagainya, itu memang karena pengkonsumsian yang tidak pada tempatnya ataupun berlebihan. Karena setelah dilihat jauh ternyata memang mereka berlebihan menggunakannya, Pak. Ya, intinya tuh seperti itu. Pak, Iya, ya. tidak seimbang. Sebenarnya bukan berlebihan, tapi tidak seimbang. Tidak seimbang konsumsi. Tidak diimbangi. Seandainya mereka konsumsi itu nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya Dan nggak boleh sehari berlebih dua sebenarnya. kali, sehari 2 kali, 3 kali minum itu gitu. Oh ya, Nah itu sehari 2 kali, maklumlah kalau secara duduk Iya. 2-3 jam kan minum lagi, terus Iya, minum iya. lagi. Dan memang kasus-kasusnya bukan gara-gara baru sekali minum langsung Iya, lama itu jadi kan, ginjal. Itu akumulasi. nunggu rusak ininya kerusakan ginjal itu lewat Kan ada suatu proses ya. Iya, betul. kristal-kristal di situ. Apakah harus dimulai dengan diabetes dulu, Pak? Bu, Mbak Indah, diabetes dulu baru gagal ginjal atau bisa langsung gitu? Oh, jadi Kalau kasus seperti ini ya, kalau memang gara-gara ini ya gitu. tapi sebenarnya dengan mengkonsumsi gula yang banyak tadi itu kan meningkatkan kadar gula darah, Ya. meningkatkan kadar gula dalam darah kita gitu kan. Kalau misalnya ditanya diabetes dulu atau gagal ginjal dulu, itu tergantung setiap orang berbeda untuk merespon apa yang dia konsumsi Baik. gitu kan. Jadi kalau anak-anak remaja sekarang suka mengkonsumsi yang manis-manis dan dia kondisi aktivitas fisiknya nggak seimbang, itu biasanya kita perlu mengecek dulu nih, karena kan kita tidak tahu nih gula darahmu berapa sekarang, harus dicek nih lewat darah kan. Jadi bisa darah kapiler, bisa darah vena gitu pada anak-anak remaja. Maka biasanya itu kalau kita sering makan yang manis-manis maka akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah itu biasanya ke DM dulu gitu. Kalau gagal ginjal itu kan dia lama waktunya Iya. kan. Iya. Butuh waktu Karena yang ada lama. beberapa Nanti- kasus itu langsung gagal ginjal, dia Nah nggak itu diabetes. biasanya ada Iya. gagal karena Itu dari ada zat kimianya. riwayat ya mungkin ya riwayat. Ada di sebelumnya gitu. Dari Sehingga diabetes berbahaya. bisa aja, misalnya pankreasnya dulu ya, Pankreasnya keserang, dulu insulinnya jadi nggak sanggup, Iya. Insulinnya- gulanya nanti terlalu banyak numpuk di darah, kental, akhirnya masuk ke ginjal, Masuknya, ginjalnya berat. Kerjanya berat. Gitu. Nah, Ya itu udah, rusak. jadi ngerusak ginjal juga. Jadi rusak. Sebagian yang lain ya, tadilah kurang air, jadi kristal-kristal terbentuk Iya. di situ, luka rusak. Baik, Pak Fauzi, closing statementnya kepada masyarakat apa yang ingin disampaikan sehubungan dengan produk-produk seperti ini gitu loh. Ya, jadi
Memang kembali lagi ya, produk ini kita sudah kaji, kita sudah nilai, ini sudah memenuhi ketentuan, gitu ya, sudah aman dan bermutu. Tinggal nanti kita memang harus mengedukasi di masyarakatnya. Tadi seperti harus masuk ke sekolah, kita punya program ke sekolah, kita masuk ke komunitasnya. Komunitas sekolah itu nanti ada pedagangnya, ada siswanya, Itu ada Balai POM guru. turun ya Pak ya? Turun kita ke sekolah. Itu seperti itu. Tentu kemudian juga ada apa namanya ya? Orang tua, jangan lupa orang tua juga masuk komunitas sekolah. Bagaimana nanti orang tua juga bisa menyiapkan pangan yang baik dari rumah. Jadi tidak sepenuhnya, ini saya kasih uang jajan, habis itu terserah mau beli apa saja. Nah seperti itu. Itulah yang membentuk kebiasaan si anak gitu ya. Nah, makanya kita peran dari orang tua juga di rumah harus mengedukasi, membentuk pola yang baik di anak sehingga dia tidak keburu terbentuk polanya gitu. Nah di lain hal, di pelaku usaha kita juga gencar terus gitu ya. Bagaimana cara pelaku usaha ini tetap patuh terhadap standar, tetap patuh terhadap regulasi yang ada. Mulai nanti dari perizinannya ya, ketika mereka perizinan kan sekarang udah mulai digital semuanya, pengennya kan cepat gitu ya. Online semua ya daftarnya. Gitu. Kemudian nanti pada saat nanti sudah dapat nomor izin edar, mereka mulai memasarkan produknya. Nah iklannya juga harus yang baik, harus yang sesuai. Kita juga punya penilaian iklan, penilaian promosi ya melalui media digital, melalui media online ya, tidak hanya yang sini. Kemudian yaitu juga kita harus latihkan terus kepada pelaku usaha. Kita punya program excitation, itu yang kita latih dari awal mereka mau mengajukan, dari perizinannya ya, komposisinya harus bagus, harus pas, cara produksinya bagus, sampai nanti mereka misalnya masuk ke dunia pemasarannya, misalnya lewat dunia digital. Bagi anak-anak sekarang kan pesennya pengennya cepat-cepat aja lewat digital kan ya. Itu salah satu hal juga yang harus kita harus kita pahamkan juga kepada pelaku usaha. Dan nanti anak-anak juga harus punya pola yang bagus lah, yang seimbang, harusnya seimbang. Tidak hanya pola konsumsi, tapi juga dengan pola hidupnya. Baik, ya sehat ya. Terima kasih sekali Pak Fauji dan Bu Indah. Waktu juga nggak terasa 1 jam, tapi terima kasih sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kan pertama, waduh, orang tua itu kalau udah lihat air seperti itu, wih jangan, udah, wah bahaya gitu. Ternyata kalau sekali itu bisa. Jadi ini kan udah edukasi buat masyarakat. Terima kasih sekali ya Pak Fauji, Bu Indah Satitu sebentar. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam dialog publik mengenai waspada makanan dan minuman kemasan. Ternyata produk itu sendiri aman karena dalam kadar tertentu produk itu sangat aman. Hanya saja penggunaannya, pengkonsumsiannya yang harus bijaksana. Selamat sore dan sampai jumpa.